Halo guys, balik lagi sama gue Steven Prasetya. Dan hari ini, di video kali ini gue mau menepati janji gue, yaitu mereview oli Federal Racing 10W40 setelah 500 km pemakaian. Sejujurnya ya, gue udah pernah bikin video ini, tapi karena satu dan lain hal akhirnya nggak gue pakai deh gitu. Padahal udah gue rekam sebelumnya, cuman kayaknya dari hasil analisa gue ada sedikit yang kurang lengkap gitu, ada yang janggal gitu. Jadi akhirnya gue desain untuk gue ambil ulang aja deh gitu. Nah, ini adalah video lanjutan dari video gue sebelumnya, dimana gue servis. Ya, gue kelewatan jalan, gue salah jalan. Ya, ini adalah video lanjutan dari video gue sebelumnya, dimana gue servis motor ini pakai oli Federal Racing. Kalian bisa cek linknya di atas sini gue kasih. Jadi gue sempat jelasin, ini pertama kalinya gue pakai oli yang berbeda merek. Jadi gue sebelumnya tuh cuma pakai satu merek yang sama, tidak pernah ganti. Tapi kali ini gue cobain sih Federal Racing 10W40. Dengan alasan apa? Pertama, ternyata di grup Kawasaki Forcom, Kawasaki 6,5, itu kan mereka banyak yang udah pakai IR tuh dari udah lama banget. Terus juga ada yang udah pakai dari zaman IR baru launching bahkan. Dan banyak di antara mereka tuh yang pakai oli Federal Racing 10W40 ini buat pemakaian sehari-hari gitu. Jadi banyak direkomendasikan, makanya gue penasaran untuk nyoba. Selain itu, sertifikasinya udah lengkap. Jadi semuanya itu udah sesuai standar minimum yang dipakai Moge. Dan juga harganya sangat ekonomis. Dia produksian lokal, harganya itu start from kayaknya 70 ribuan deh per liter kalau kita beli online gitu. Dan kemarin gue sempat bilang di video sebelumnya bahwa ya semua motor kalau baru ganti oli pasti rasanya enak-enak aja ya kan. Tapi kalau misalkan sudah dipakai 500 km, 1000 km bahkan, itu ya pasti rasanya lebih valid gitu reviewnya. Jadi ya hari ini gue mau bikin video tersebut. Hal pertama yang pengen gue bahas dari pemakaian 500 km ini adalah kenyamanan gue dalam mengganti gigi. Jadi itu sangat penting ya kalau kita pakai oli. Kalau oli yang bagus, kita ganti giginya smooth gitu, nggak ada trouble, nggak ada kendala. Dan ternyata memang kalau di oli ini bisa gue bilang oke lah untuk ganti giginya masih smooth. Tapi memang dibandingkan dengan oli yang sebelumnya gue pakai sebelum si Federal Racing ini, memang ada sedikit penurunan kualitas gitu. Jadi dulu tuh gue nggak pernah ngerasain ganti gigi yang kayak loss mau ke netral gitu, atau mau naik kedua malah loss ke netral gitu. Jadi nggak pernah sebelumnya. Tapi di Federal Racing ini gue sempet, nggak sering, jarang banget, tapi jadinya ada gitu. Yang sebelumnya gue tidak pernah sama sekali, terus jadinya ada. Nah, itu kan sesuatu yang menurut gue jadi terasa gitu, karena sebelumnya gue tidak pernah ngerasain itu sama sekali. Kalau buat yang penasaran, dulu gue pakai oli apa? Gue dulu pakai Motul 7100 dan itu smooth banget, nggak pernah berasa ada loss giginya. Jadi ya pas kesini, bukan berarti si Federal Racing ini jelek dan nggak worth it ya. Menurut gue masih oke lah, karena nggak sering, kayak jarang banget. Belum tentu gue sekali berkendara ada lossnya gitu, belum tentu. Tapi ada jadinya gitu beberapa kali selama 500 km pemakaian ini. Terus hal kedua yang pengen gue review adalah manajemen suhu atau cara oli ini menahan panas gitu ya. Jadi gue udah nyobain di berbagai medan gitu, dari yang jalanan kayak Sunmori ini yang agak lowong, terus juga main ke pinggir kota, jalanan yang lebih sepi lagi, ke Tangerang dan lain-lain, Bogor. Dan juga kondisi macet waktu berkendara harian, itu gue udah cobain semua. Ya kalau buat berkendara yang santai gini sih udah pasti no problem ya, enak. Terus juga nggak ada panas-panasnya, nggak ada yang perlu gue curhatin gitu. Nah, kalau macet gimana? Surprisingly, pas macet lagi keadaan yang lumayan parah gitu ya, itu sih surprisingly masih enak loh.
Jadi memang kayaknya oli ini gue baru berasa agak panasnya itu kalau lu udah berkendara 1 jam lebih gitu, ditambah dengan kondisi yang mungkin mixing antara macet dan lancar gitu ya. Tapi kalau udah di atas 1 jam baru mulai agak panas dikit gitu. Panasnya itu berasa di mana? Yang pasti di tangki itu berasa dikit, di kaki itu berasa dikit, itu normal lah. Tapi ya itu, gue agak terkejut dengan harga dia yang lumayan, bukan lumayan, ini murah banget bahkan. Itu bisa menahan panas loh. Manajemen panas tuh sangat penting buat motor, buat moge terutama yang mau dipakai harian. Karena ya semua komponen itu kan banyak yang direndam dalam oli kan, dari spool, dari kopling gitu, macam-macam itu semuanya di dalam oli. Jadi kalau oli lu bisa menahan suhu dengan baik, lebih optimal, semua yang terendam di dalamnya juga lebih terjaga gitu kondisinya, lebih jangka panjang, lebih aman. Jadi untuk soal manajemen panas ini menurut gue cukup oke, cukup baik gitu. Gue merasa terbantu, nggak ngerasa jomplang gitu dengan oli yang sebelumnya gue pakai pindah ke Federal Racing 10W40 ini. Nah terus kita masuk ke review ketiga, yaitu soal permesinan gitu ya, atau performa lah. Kalau performanya menurut gua, jujur ya, gua kayak ngebandingin turbo dengan Pertamax biasa aja gua kurang ngerti gitu. Apalagi oli ya, gua kayaknya nggak terlalu ngerti sih kalau dari segi performa. Karena ya gue juga jarang ngebut, gue jarang kenceng-kenceng, gue segini aja nih speednya 60, 70 gitu. Jadi gue tidak bisa memberikan perbandingan itu. Tapi kalau kita bicara tarikannya, maksudnya tarikan bawah, which is itu adalah spesialisasinya si ER6 itu, gue sih tidak merasa ada penurunan kualitas gitu. Jadi cukup enak gitu, cukup lancar lah tarikan bawahnya. Kalau tarikan atas karena gue jarang ngebut juga ya. Apa gue tes di sini? Nggak usah lah, gue nggak doyan kebut-kebutan. Ya, tetap gue nggak bisa bedain bedanya pakai oli sebelumnya sama oli ini. Kayaknya enak-enak aja ya. Jadi ya oke lah gitu. Gue nggak jelek lah ini, oke lah. Terus review yang terakhir ini soal getar. Jadi gue merasakan kalau dulu itu sebelum ganti oli ini ya, pernah lah getar pastinya motor gitu, terutama area stang itu gitu loh. Dan itu kan kadang nggak nyaman ya kalau lagi perjalanan jauh atau kalau lagi macet gitu. Cuman kalau di sini gue mulai ngerasain ada getar itu ya kayak tadi gue bilang, kayak di atas 1 jam berkendara itu biasanya mau jalanan macet mau jalanan sepi mulai ada rasa getar tuh di stang. Menurut gue itu masih lumayan normal lah ya kalau dibandingin sama oli yang sebelumnya gue pakai. Memang nggak secepat itu berasa getar ya. Ini pun kayak gue kurang lebih 1 jam nih udah berasa ada getar di depan dan di area footstep gitu, sedikit getar. Dan itu mungkin yang jadi pain point pertama tuh kalau kalian pakai oli ini, lebih cepat berasa getarnya gitu. Tapi ini bukan getar yang bikin celaka atau apa ya, maksudnya ini getar yang di stang tuh berasa getar. Dan biasanya kalau kita berhenti di lampu merah kelihatan tuh getar banget, entah spionnya, entah handphone gitu, biasanya kelihatan tuh getar. Oh, gue lupa satu hal lagi soal keawetannya. Jadi ini sesuatu yang surprising juga buat gue. Kemarin itu pas gue di berapa kemarin ya, kayaknya 600 km deh. Pas 600 km gitu gue ngecek kan kayak udah sampai mana sih olinya saat ini gitu kondisinya. Jadi kalau kalian tahu, kalian lihat di indikator oli gitu di bawah itu ada batasnya, ada minimum, ada maksimumnya. Nah, yang agak mengejutkan, gue kan pakai 2 liter ganti kemarin filter oli juga. Agak mengejutkannya adalah dia sudah sedikit di bawah batas min setelah 600 km pemakaian. Which is menurut gue agak mengejutkan ya gitu. Padahal baru pakai 600 km yang biasanya harusnya kayak lu bisa awet lah sampai 1000, 1500 minimal gitu. Tapi ini loh kok udah di bawah min sedikit gitu. Nah
Nah, makanya saran gue kalau mau pakai oli ini, terutama dipakai harian juga gitu. Ini kan takutnya menyusut ya, apa namanya sih, menguap gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh belinya jangan 2 liter banget, tapi belilah 3 liter. Terus botol ketiganya itu kita pakai sedikit supaya nambah-nambah dikit gitu. Dan kalau misalkan udah mau masuk ke minimum, itu kita bisa tambahin lagi gitu. Karena kalau udah kering banget di bawah batas minimum itu udah bahaya sob. Jadi gue takutnya ya malah motornya yang nggak awet ya kan. Alangkah baiknya jadi siapin spare lebih. Toh olinya murah juga, bukan oli yang 200.000 per botol gitu. So final verdictnya gimana? Ya menurut gue kalau skornya gue kasih oli ini skor 7/10 ya. Dari pemakaian setelah 500 km. Yang paling penting itu ya tadi ya, untuk dicek kondisinya dia menguapnya seberapa, karena ya agak mengejutkan aja, baru pemakaian berapa ratus kilometer itu udah di bawah minimum. Terus ini sebenarnya cocok buat kalian yang mau pakai harian. Kenapa? Karena harganya ekonomis, tapi dia udah sertifikasi udah lengkap lah. Dan seperti yang gue review tadi, cukup enak sih, nyaman-nyaman aja gitu. Kalau lu pakai tiap hari kan kilometer lu makin cepet naik. Jadi alangkah baiknya kalau oli ini tuh sering-sering diganti, dan ganti oli ini nggak sulit, nggak mahal gitu. Jadi biayanya buat yang pakai harian masih sangat masuk kantong gitu. Cocok lah buat yang pakai harian. Kalau ditanya apakah nextnya gue akan kembali ganti oli ini lagi, kayaknya sih gue akan kembali pakai oli yang sebelumnya ya. Bukan karena oli ini jelek, enggak juga, tapi karena gue udah pernah nyobain yang lebih enak, walaupun harganya jauh sekali sih. Kalau yang sebelumnya gue per botol bisa 200.000, ini per botol cuma 70-80 ribu. Jadi jauh banget. Ya segitu aja buat video hari ini. Review pemakaian Federal Racing 10W40 setelah 500 km. Ya sekali lagi gua mencoba ini buat edukasi juga lah, biar gua tahu juga, karena gua nggak pernah ngebandingin oli lain sebelumnya. Baru kali ini nih gua bener-bener ganti merek oli gitu, dan dia lumayan puas lah dengan pilihan para suhu. Ya ada alasan kenapa oli ini banyak dipakai orang ya, terutama karena harganya murah dan secara kualitas menurut gua oke gitu. Not bad lah. Sekali lagi thank you yang udah nonton. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau punya rekomendasi oli lain yang perlu gua coba, komen di bawah. Gua akan baca dan gua akan pertimbangkan masukan dari kalian. Segitu aja buat hari ini. See you guys on the next video. Bye bye.